Oke, kita berjumpa kembali di sini ya. Dimana dan wasyukurun lillah amma ba'du. Salam olahraga jaya. Baik, kembali lagi berjumpa di sini dengan saya Ade Mulyana. Saya di sini dari Universitas Primagaraha. Jadi saya sebagai mahasiswa dengan NIM 21155. Oke, baik. Sebelumnya kita akan coba ya. Saya di sini akan memberikan sebuah konsep dan cara dasar, paling dasar banget bagaimana cara kita supaya bisa berenang ya. Seperti apa? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ya oke, baik, sebelumnya kita tadi sudah perkenalan ya, perkenalan terlebih dahulu. Nah sekarang kita akan membahas tentang renang ya. Nah renang ini perlu kita ketahui bahwasannya yaitu renang adalah perpindahan dari satu tempat yaitu di atas permukaan air dengan cara yaitu meluncur dengan secepat-cepatnya atau melaju dengan secepat-cepatnya dengan cara melakukan teknik yaitu yang digunakan dengan gerakan tangan dan juga kaki. Dimana dalam renang ini biasanya terdapat beberapa gaya. Gaya tersebut diantaranya yaitu gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, dan yang keempat yaitu gaya kupu-kupu. Nah itulah 4 gaya itu. Namun insya Allah pada malam hari ini kita akan coba cukup 2 gaya saja ya, yaitu gaya bebas dan juga gaya dada ya. Oke, sebelumnya kita akan mencoba dulu. Nah tapi teman-teman juga perlu ketahui sebelum kita melangkah ke 4 yang cara atau gaya tadi, kita harus paham juga karena ada yang paling mendasar dalam renang itu. Apa sih? Nah yang pertama cara pengenalan dalam lingkungan kayak di air. Yang pertama itu. Terus yang kedua itu cara bernapas ya, teman-teman harus tahu juga cara bernapas seperti apa. Terus yang ketiga yaitu ada yang namanya cara meluncur ya, ada meluncur. Terus yang keempat yaitu ada juga cara ketika pada saat kita di kolam belajar mengapung di atas air ya, mengapung di atas air. Dan ada juga yang terakhir yaitu biasanya teknik melompat yang melompat di atas permukaan air. Jadi seperti itu. Oke, seperti apa? Yuk kita ikuti bersama-sama. Let's. Nah, sebelum kita melakukan berenang, alangkah baiknya kita ya, untuk berdoa melakukan pemanasan dengan baik dan terakhir. Sebelumnya kita mulai, mari kita berdoa. Setelah selesai langsung ke pemanasan dan berdoa. Nah oke, kita langsung saja kepada inti, yaitu kita akan coba praktekkan ya yang 5 dasar tadi. Yang pertama yaitu tentang pengenalan air. Nah apa sih pengenalan air itu? Pengenalan air itu sangat penting terutama bagi anak yang baru pengen belajar berenang, ataupun anak yang ketika punya rasa trauma, rasa takut ketika melihat air. Nah ini perlu kita coba terapkan dengan cara seperti apa? Kita jalan-jalan, dengan cara kita melihat kondisi di ruangan, nah di tempat di tempat di kolamnya gitu ya, aman atau tidak. Nah, nanti bagaimana caranya supaya nanti si anak ini bisa turun? Yang paling pertama itu penggunaan dulu ini biasanya ada juga yang nanti ini mungkin nanti turun kita coba kita pakai mata kaca supaya
oke, yang selanjutnya biasanya dalam proses tersebut, nah pengenalan air itu biasanya dia jalan-jalan seperti ini permukaan ya, sebelum proses atau cara menanam biasanya jalan-jalan dulu ya, atau biasanya beliau sering berpegangan juga di samping seperti ini. Jadi seperti itu teknik yang pertama itu, atau cara dasar yang pertama pengenalan air. Oke, next. Oke, yang selanjutnya kita akan coba yaitu teknik dasar dengan cara bernapas ya, bernapas di air. Sudah apa? Nah, biasanya dalam teknik bernapas ini, seseorang ketika melakukan teknik bernapas, yang paling penting itu dia harus mengetahui dulu ketika pada saat di luar kolam atau di atas ini ya, dia bernapas ya melalui mulut, dan ketika di dalam air nih dia mengeluarkannya melalui hidung. Jadi apa nih? Coba ya. Kita coba, dan ini biasanya sering disebut dengan bubbling. Nah, oke, kita coba. Nah, biasanya ada kayak bumbu-bumbu gitu ya. Kayak tuh. Nah, itu proses cara yang kedua ya, teknik atau cara bernapas ya, dimana dalam teknik yang kedua ini lakukan sebanyak-banyaknya atau sesenangnya kita. Bagaimana caranya kita yang awalnya misalkan panik, bagaimana kita bisa stabil dan bisa rileks, badan kita rileks, karena di dalam renang itu yang paling pertama itu mengajarkan tentang bagaimana cara kita supaya rileks atau tenang ya. Oke. Selanjutnya itu kita akan mencoba mempraktekkan itu cara mengapung di atas permukaan air nih seperti apa ya. Nah, karena di dalam renang kan yang paling penting itu kita harus bisa mengapung ya, jangan tenggelam. Kalau tenggelam namanya bukan renang ya, karena kita yang namanya renang itu gimana caranya kita bisa melewati dari titik satu ke titik atau ke tempat yang lain ya. Nah, kita coba praktekkan mengapung di atas permukaan air seperti apa yuk. Nah, biasanya dia pegangan di samping ya, biasanya di samping ataupun di ini. Nah, dia ngapung. Nah, seperti itu. Oke, lagi ya. Nah, itu cara atau teknik yang ketiga, belajar mengapung di atas permukaan air ya. Oke, next. Oke, lanjut kita pelajari yaitu teknik dasar yang keempat ya. Yang keempat ini yaitu kita belajar tentang dasar bagaimana kita cara meluncur ya. Seperti ini, yuk kita perhatikan bersama. Jangan lupa dipakai kesempatannya. Setelah itu posisi tangan siap, nah itu juga bunyi ataupun lurus ini ya. Nah, biasanya kaki-kaki itu berada di dinding atau di tembok ya, satu ada di tembok, yang satu di bawah, pijakan di bawah. Nah, posisi tangan siap, kondisi pandangan kita ke depan, dan upayakan harus lurus ya. Oke, seperti apa yuk kita lakukan. Oke, tangan lurus ini.
banyak. Kita coba lagi ya. Oke. Oke, yang selanjutnya kita itu teknik yang kelima yaitu cara melompat ke dalam air atau dalam kolam. Maka biasanya cuma biasanya lompat biasa ya. Satu biasa seperti ini. Jadi seperti itu. Atau ada juga seperti ini biasa. Itu namun ada juga yang biasanya Oke baik, kita akan lanjut lagi. Nah tadi sudah kita praktekkan 5 cara yang tadi ya, itu yang harus benar-benar dipahami ketika kita ingin benar-benar bisa berenang ya. Mulai dari tadi pengenalan air, terus cara bernapas ya, ada juga selain cara bernapas itu cara mengapung dan permukaan air, ada juga yaitu cara tadi melompat di atas air ke dalam kolam atau ke dalam air ya, ada juga yang tadi yang meluncur. Nah, itu yang harus benar-benar dipahami. Nah selain itu, nah, kita akan coba di sini kita praktekkan yaitu 2 teknik dasar bergaya, yaitu yang pertama gaya apa ya, kira-kira kita apa, yuk kita campurin sama. Kita akan praktekkan itu yang gaya dada. Nah kita sebelum melakukan yaitu gaya dada, kita perhatikan dulu ya kaki kita. Nah usahakan si kaki kita ini harus bisa gerak ya, gerak. Jadi upayakan yang namanya gaya dada pertama lurus, ketika meluncur itu lurus. Nah si kaki ini gerak dengan katak gitu tuh ya. Jadi nutup, buka, tap, nanti si tangan ini lurus, buka. Ini ketika pas lurus ini ya, lurus di dalam nutup, membuka atas permukaan, itu bareng dengan posisi kaki harus bersinergi atau berbarengan, karena itu dapat menghasilkan itu si renang kita supaya bisa maksimal. Kalau tidak seimbang antara tangan dan kaki, kita nggak bakalan pas atau nggak bakalan seimbang ya, dan gerakannya juga akan lambat ya. Terus ke kitanya juga ngaruh, bakalan capek dalam renang. Biasanya gini tuh, biasanya dia kayak kata ya, kayak kata. Nah seperti itu. Kalau untuk di gerakan tangan ini lurus itu. Nah, kita akan coba praktekkan seperti apa yuk. Oke, kita langsung saja yaitu dalam gaya dada. Kita menuju ya, jadi 2 kali
Guys, kita lanjut ke teknik gabungan ya. Kalau tadi kita cuma menggerakkan gerakan ke dada, tapi tadi hanya kaki saja, tadi kayak katak ya, didorong gitu. Nah sekarang pakai tangan, jadi 2 kali didorong kaki, 1, 2, nanti ini baru permukaan. Nanti muncul, lagi kakinya gerak, 1, 2, ini baru ke atas, itu lagi terus begitu ya. Yuk kita praktekkan. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kita 2 kali hentakan kaki. Setelah 2 hentakan kaki, ini ngebuka, nanti akan secara otomatis naik ke atas. Buang napas kita melalui dari mulut. Nanti belum lagi buang dari hidung. Ya, jadi seperti itu. Oke. Jadi seperti itu untuk yang pertama, yaitu jangan lupa ya, pokoknya kita setelah melakukan proses renang, baik itu gaya dada tadi yang pertama ya, kita jangan lupa untuk bubbling ya, karena kan kita sudah renang tuh biasanya ngap ya, atau ini. Nah cara supaya kita menetralkan kembalinya itu dengan cara proses bubbling ya, gunakan secara perlahan yang penting upayakan kita tenang ya, jangan buru-buru. Jadi yang tadinya stabil harus stabil lagi dengan cara bubbling itu. Oke. Guys, kita lanjut ke teknik gaya yang kedua. Nah gaya yang kedua di sini ya, sering mungkin sudah belajar, kita akan coba ya. Kita mencoba itu dengan cara yang kedua, gaya apa? Itu gaya bebas. Nah gaya bebas di sini kita akan coba menggunakan kaki dulu ya, tangannya lurus untuk yang gerak kaki dulu ya. Oke, coba. Oke, 3, 2, 1. Kamu gitu, nah ya, baru. Oke. Lihat, kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi kita hanya menggunakan kaki saja, nah, kita akan coba sekarang. Jadi kakinya seperti tadi, nah tangannya ini ya, ya. Nah di sana biasanya kita lurus. Nah ini ke atas permukaan, 1, 2, 3 dalam air, terus itu lagi dan terus ya. Coba. Oke.
kombinasikan antara gaya bebas ya, satunya bebas sambung dengan reda ya. Turun tuh 2 3 angkat, terus tuh 2 3 angkat ya. Seperti apa, yuk kita coba. Pulang. Itu 5 cara ya yang mendasar tadi, 5 cara dasar. Terus saya coba juga tadi yaitu teknik dasar dalam gaya, yaitu yang pertama gaya dada, yang kedua yaitu gaya bebas, dan sudah kita kombinasikan juga. Sebelum itu teman-teman juga harus bisa mengetahui apa sih manfaat dari kita berenang ini. Nah, manfaatnya sangat besar teman-teman buat tubuh kita. Salah satunya untuk kesehatan bagi tubuh kita, kesehatan buat jantung ya, dan juga paru-paru. Selain itu bisa membakar kalori ya yang ada dalam tubuh kita, dan buat apa namanya, ketika pada saat kita renang itu merelaksasikan kita. Jadi ketika kita renang, kita bagaimana upayakan ketika kita dengan air kita tenang ya, kita kayak berteman dengan air gitu ya. Jadi bawaannya adem gitu kalau di air ya, jadi itu merelaksasikan gitu. Nah, ada juga katanya teman-teman, mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu. Nah, selain daripada hal yang tadi, jadi renang juga katanya bisa memperbaiki postur tubuh untuk siapapun. Misalkan yang postur tubuhnya kurang nih, bisa saja nanti teman-teman lakukan ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman bisa lebih bekerja keras lagi, terus berlatih ya. Jadi bukan hanya melihat dari contoh yang sudah saya praktekkan, namun ya saya juga dapat informasi dari beberapa katanya sih renang itu bisa memperbaiki postur dalam tubuh kita. Yang penting kita satu syaratnya itu tekun, yakin, terus lakukan proses itu dengan nyaman, seenak kita, senyaman kita, mau itu seminggu 3 kali ataupun sebisanya kita ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, itu manfaatnya yang paling penting ya. Oke, Bapak Taufik, bukan bapak saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Oke, mohon maaf dari saya, mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian. Oke, sampai ketemu kembali di pertemuan yang akan datang. Let's go.